negeri karpet dikenal sebagai surga yang membentang dari ujung timur ke barat, dengan istana yang bersinar emas dan jalanan yang dibalut permadani merah. Tapi itu hanya di permukaannya. Di bawah lipatan karpet indah itu, busuk mengalir seperti nanah. Dan sumber paling busuk dari semuanya adalah tokoh-tokoh kejaksaan di negeri ini semuanya dinamai hewan, seolah mereka adalah simbol keadilan alami. Tapi mereka bukan hewan biasa. Mereka adalah pemangsa yang menyamar, berdasi, dan bermantel, menyembunyikan gigi dan kuku yang tajam di balik senyum palsu. Jaksa utama, Tuan Serigala. Sosok tinggi kurus dengan mata tajam seperti bilah silet. Lidahnya manis saat berbicara di depan publik, tapi di ruang gelap bawah tanah istana, ia memerintahkan eksekusi diam-diam bagi siapa saja yang menentangnya. Jaksa pemburu buaya tua. Veteran dari zaman perang, tangannya tak pernah bersih dari darah. Korbannya tidak pernah ditemukan utuh. Yang tertinggal hanya potongan kuku dan gigi, terkubur dalam karung hitam di balik kantor kejaksaan. Jaksa muda, cerdik, licik, dan penuh tipu daya. Dialah yang bertugas membuat rekayasa kasus. Ia mengedit bukti, memeras saksi, dan menulis narasi yang sesuai pesanan. Malam itu, seekor kelinci, aktivis hukum sipil yang selama ini bersuara lantang, ditemukan tergantung di ruang tahanan bawah kejaksaan. Lehernya diikat dengan dasi kejaksaan. Bola matanya dicungkil. Di dinding tertulis dengan darah, "Ini bukan hukum, ini pembalasan." Tapi tak ada investigasi. Semua media bungkam. Keluarganya hilang dalam satu malam. Keesokan harinya, Tuan Serigala tampil di layar nasional dengan wajah suci, mengatakan bahwa kelinci mengalami depresi dan gantung diri karena merasa bersalah atas korupsi yang tak pernah dibuktikan. Sementara itu, di ruang bawah tanah kejaksaan, buaya tua memotong jari-jari korban berikutnya. Seekor burung hantu, seorang hakim bersih yang menolak menandatangani vonis palsu. Rubah merah merekam semuanya, tertawa kecil sambil menyusun berita palsu yang akan menyalahkan burung hantu karena penyimpangan seksual di masa lalu. Ternyata negeri karpet bukanlah negeri dongeng. Ia adalah ranjang pembantaian. Di balik simbol keadilan, ada ruangan dengan pisau, palu, dan tali. Dan hukum adalah senjata paling mematikan di tangan para hewan buas yang kelaparan kekuasaan. Burung hantu seharusnya diadili di ruang sidang utama, tapi tak pernah sampai ke sana. Di negeri karpet, persidangan bukan tempat untuk mencari kebenaran. Itu hanya panggung sandiwara. Dan kali ini, penontonnya tak pernah diundang. Burung hantu dibawa ke ruang kasuari, sebuah ruangan tersembunyi di bawah kejaksaan, dilapisi dinding, kedap suara, dan kamera pengintai buta arah. Ia diikat di kursi baja, telanjang, dengan tangan yang sudah tak punya jari. Darahnya mengucur, tapi tak ada yang peduli. Masuklah rubah merah, membawa berkas tipis berisi tuduhan yang dibuat semalam. Tanda tangani ini, dan kau akan mati dengan tenang, katanya sambil tersenyum. Burung hantu meludah. Keadilan bukan begini caranya. Rubah merah tertawa, lalu memberi isyarat. Dua anjing hitam, eksekutor kejaksaan, masuk membawa alat pemotong kuku listrik. Mereka mulai dari kaki. Satu persatu kuku burung hantu dicabut sambil disorot lampu panas. Jeritannya menggema, tapi suara itu tak pernah menembus langit negeri karpet. Sementara itu, Tuan Serigala sedang menghadiri konferensi pers di depan kamera. Persidangan burung hantu akan dilaksanakan esok hari, katanya, tersenyum manis. Padahal di bawah sana, burung hantu sudah meregang nyawa. Jasadnya dibakar di tungku besi yang biasa digunakan untuk membakar berkas-berkas lama. Abu tubuhnya dicampur dengan arsip-arsip palsu dan dilempar ke sungai karpet. Tapi ada satu yang luput. Anak magang kejaksaan, makhluk kecil tanpa nama, pendiam, tapi cerdas. Ia melihat semua melalui celah ventilasi. Ia menyimpan semua rekaman kamera dari ruang kasuari ke dalam drive rahasia, lalu menulis catatan harian dengan tinta merah. Aku bersumpah, suatu hari aku akan membakar seluruh kejaksaan ini dari dalam. Dan sejak malam itu, kucing liar tak lagi diam. Kucing liar tidak punya nama, tidak punya keluarga, dan tidak punya alasan untuk takut mati. Ia dibesarkan di lorong-lorong lembab bak belakang gedung kejaksaan, tempat tikus-tikus mati dimakan hidup-hidup, dan suara jeritan jadi musik malam hari. Tapi tak ada yang memperhatikan seekor kucing kecil kurus yang mondar-mandir di lorong bawah tanah. Dan itu kesalahan pertama mereka. Malam itu, kucing liar kembali menyelinap ke lorong ventilasi, membawa kamera kecil rakitan sendiri. Ia merekam segala yang terjadi di ruang tapir, ruangan tempat para tersangka dipaksa mengaku dosa yang tak mereka lakukan. Di sana, seekor kura-kura tua, mantan kepala pengadilan yang dianggap tahu terlalu banyak,
dipaksa duduk di bangku listrik. Buaya tua memegang tuas arus listrik sambil bersenandung lagu anak-anak. "Berbohong sekali, lidahmu akan terbakar," katanya pelan. Kura-kura tua hanya bisa menangis, tubuhnya lemah, cangkangnya penuh luka bakar. "Siapa lagi yang kau beri dokumen penggelapan dana istana?" Saya tak ingat." Asap keluar dari hidung kura-kura tua. Mata kirinya pecah. Kucing liar menahan muntah, tapi ia tetap merekam. Ia tahu bukti adalah senjata. Tapi kali ini ia melakukan lebih. Ia menyusup ke ruang server, mengganti rekaman kamera pengawas resmi dengan klip palsu, lalu meninggalkan salinan asli di dalam amplop berlumur darah, dilempar ke meja rubah merah keesokan paginya. Rubah membacanya. Matanya membelalak. Siapa yang berani bermain api di sarang macan? Ia menginterogasi semua staf, termasuk ayam kantoran, sekretaris tua yang rabun dan gagap. Tapi tak ada jejak, tak ada suara. Hanya secarik tulisan kecil di balik amplop. "Keadilan bukan milik kalian. Ia milik yang bersuara saat kalian membungkam." Tuan Serigala memerintahkan pencarian besar-besaran. Seluruh kejaksaan dibersihkan, tapi mereka mencari terlalu tinggi. Mereka tak tahu bahwa di bawah kaki mereka, di antara saluran kotoran dan kabel listrik, seekor kucing kecil sedang menulis daftar panjang. Daftar hewan yang harus mati. Dan nama paling atasnya adalah Tuan Serigala. Hari itu seluruh kejaksaan sibuk. Ada sidang besar. Seorang macan pengusaha tertangkap menyelundupkan emas merah dari negeri karpet ke luar negeri. Bukti sudah jelas. Saksi sudah siap. Tapi semua tahu ini bukan sidang, ini pertunjukan. Tuan Serigala duduk di bangku tinggi, mengenakan jubah hitam panjang. Buaya tua berdiri di balik tirai, seperti boneka ventriloquist siap memotong urat suara siapapun yang bersuara sumbang. Rubah merah menyusun dokumen palsu di atas meja hijau berlumuran tinta dan darah kering. Sidang dimulai, tapi tidak berjalan seperti biasa. Saat saksi pertama, seekor kambing pegawai bea cukai membuka mulutnya, mikrofon di depannya meledak. Duar! Darah menyembur dari lehernya. Mikrofon tertancap di batang tenggorokan. Ia roboh ke depan, mengguncang meja, merusak monitor, dan memecah kaca. Semua panik. Tuan Serigala berdiri menggeram. "Ini sabotas! Tutup gedung!" Tapi terlambat. Di layar besar di belakang ruangan muncul rekaman. Burung hantu disiksa, kura-kura dibakar, kelinci tergantung. Satu persatu, wajah-wajah hewan kejaksaan muncul dalam adegan keji yang mereka sembunyikan. Terdengar tawa kecil, lalu lampu padam. 3 menit kemudian, ketika lampu kembali menyala, sidang sudah berubah jadi ladang jagal. Buaya tua terbaring dengan mata dicongkel, lidahnya dipaku ke lantai. Rubah merah tergantung di tiang bendera dengan perut terbuka, ususnya menjuntai seperti pita. Ayam kantoran duduk di kursi juri, mati dengan kepala penuh paku kecil tertulis di dahinya. Saksi palsu harus dihukum. Tuan Serigala menghilang. Darah berceceran menuju lorong rahasia di belakang ruang sidang. Sementara itu, kamera pengintai kembali menyala. Suara terekam di seluruh sistem kejaksaan. Ini bukan pembalasan, ini bersih-bersih. Aku kucing liar, dan kalian baru saja membuka pintu neraka. Seluruh negeri karpet geger, tapi mereka hanya melihat hasil akhir. Mereka tak tahu siapa pelakunya. Karena yang tahu, sudah mati. Setelah pembantaian di ruang sidang, negeri karpet jatuh ke dalam kekacauan. Gedung kejaksaan disegel, tapi bau darah belum hilang. Para pejabat mulai menghilang satu persatu, dan nama cakar hitam mulai beredar seperti kutukan di lorong-lorong kekuasaan. Tak ada yang tahu apa itu cakar hitam, tapi mereka salah. Cakar hitam adalah operasi rahasia, didirikan oleh kucing liar, bukan sendirian. Ia merekrut mereka yang kehilangan. Seekor tikus peretas, korban pemerasan jaksa. Tangannya gemetar, tapi otaknya tajam. Seekor kuda pos, dulu disiksa karena menyampaikan surat ancaman untuk pengadilan. Kini ia mengantarkan kematian. Dan seekor gagak buta yang matanya dicongkel karena menyaksikan pemalsuan bukti. Tapi ia bisa mendengar ketakutan dari sejauh 3 lorong. Mereka bergerak di bayangan. Mereka bukan revolusi, mereka adalah eksekusi. Malam itu, target mereka adalah gudang babi hukum. Pusat penyimpanan dokumen dan barang bukti yang sudah disesuaikan. Gudang itu dijaga ketat. Tapi penjaga-penjaganya hanya kucing gemuk. Mantan aparat yang lebih sibuk makan daripada berjaga. Kucing liar menyusup dari ventilasi seperti biasa, menaburkan racun di jalur udara. Racun itu bekerja pelan, membuat para penjaga muntah darah sambil tertawa seperti orang gila. Tikus peretas memotong aliran listrik dan mengganti alarm dengan suara nyanyian pengantar tidur.
Dan saat pintu utama terbuka, Gagak Buta berdiri dengan tongkat penuh paku, menghantam siapa saja yang masih hidup. Mereka masuk ke dalam ruang arsip. Ada berkas tentang penghilangan paksa aktivis ayam, tentang pemerkosaan seekor sapi pegawai bank oleh Tuan Serigala, tentang jual beli vonis antara jaksa harimau dan mafia tikus. Semuanya mereka bawa, tapi tidak untuk dilaporkan. Untuk dipublikasikan secara brutal di dinding-dinding kota, dicat dengan darah asli. Pagi harinya, negeri Karpet bangun dengan aroma kengerian. Poster dengan tulisan besar muncul di seluruh kota. Jika kalian tidak dihukum oleh hukum, maka kami yang akan menghakimi. Sisa-sisa kejaksaan mulai runtuh, kantor-kantor ditinggalkan, hakim-hakim melarikan diri. Tapi satu nama belum dicoret dari daftar kucing liar, Tuan Serigala. Ia bersembunyi di benteng hukum, markas terakhir yang belum tersentuh cakar hitam. Dikelilingi oleh anjing-anjing penjaga, lapisan beton, dan drone pengawas, benteng itu seperti bunker kiamat bagi para penjahat berseragam. Tapi kucing liar sudah siap. Ia tidak lagi datang diam-diam. Kali ini, ia membawa perang. Malam itu, hujan deras. Langit hitam seperti duka. Kucing liar bersama Gagak Buta, kuda pos, dan tikus peretas menyusup dari terowongan bawah tanah. Mereka memanggul bukan berisi senjata, tapi berisi tubuh-tubuh pejabat yang telah mereka bunuh. Disusun rapi, diberi label nama dan dosa. Saat mereka tiba di dalam ruang utama benteng, drone mulai berdengung. Anjing-anjing menggonggong, alarm menyala, tapi terlalu lambat. Kuda pos melempar, suara jeritan para korban terdengar dari semua arah. Drone bingung, anjing-anjing menggigit bayangan. Dan dalam kekacauan itu, Gagak Buta menebas satu persatu penjaga dengan tongkatnya. Tak ada suara, hanya darah memercik seperti hujan panas. Tuan Serigala dari balik ruang rahasianya melihat semuanya dari kamera. Ia gemetar. Lalu layar mati. Di balik pintu besi ruangan persembunyiannya, suara garukan terdengar. Pelan, lalu semakin keras. Suara kuku kucing. Tiba-tiba pintu terbuka. Kucing liar berdiri di sana, berlumuran darah, matanya menyala merah. Tuan Serigala mundur. Kau tak bisa menang. Aku hukum, aku negara. Kucing liar mendekat pelan. Bukan, kau cuma bangkai yang belum dikubur. Ia mencabut pisau kecil dari ekor Gagak Buta. Lalu ia menguliti Tuan Serigala hidup-hidup, per sentimeter. Dari wajah sampai ke ekornya. Dagingnya dicat di dinding dengan tulisan kalian. Sebelum keluar, kucing liar menyalakan kamera. Ia menatap lensa dan berkata, negara ini tidak butuh jaksa, ia butuh pembasmi. Setelah kematian Tuan Serigala, negeri Karpet berubah jadi negeri tanpa kepala. Tidak ada jaksa, tidak ada sidang, tidak ada hukum. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Mayat Tuan Serigala digantung di gerbang utama Istana Keadilan. Tanpa kulit, tanpa mata, mulutnya disumpal dengan lembaran vonis palsu. Bau busuk menyebar seperti wabah. Warga mulai berkumpul. Mereka diam. Tidak ada yang berani bersuara. Tapi dari dalam kerumunan, seekor anak kelinci berkata pelan, keadilan datang dengan gigi. Di bawah langit yang kelabu, seekor gajah menteri mencoba mengambil alih kekuasaan kejaksaan. Ia muncul di layar nasional mengenakan jas mewah, tersenyum palsu. Tuan Serigala telah dihukum. Negeri ini aman kembali. Tapi ketika kamera berpindah ke meja sidangnya, ada kepala gajah menteri di atas piring perak. Darahnya masih hangat. Dan suara rekaman dari mulut robotik berkata, tak ada yang aman di negeri busuk ini. Cakar hitam belum selesai. Seluruh negeri lumpuh. Anjing-anjing penjaga berhenti bekerja. Elang media bungkam. Para ular pengacara kabur ke luar negeri, tapi hanya sampai bandara karena pesawat mereka meledak di udara. Di tengah kekacauan itu, kucing liar berdiri di atas gedung kejaksaan lama. Ia tidak pakai topeng lagi. Wajahnya penuh luka, tapi matanya hidup. Ia bukan pahlawan. Ia bukan penjahat. Ia adalah luka terbuka di tubuh sistem. Lalu ia berkata, negara ini tidak butuh kepala, karena kepalanya selalu busuk. Mulai sekarang kita hidup tanpa hukum, tanpa jaksa, tanpa topeng. Dan bila kejahatan muncul lagi, ia mengangkat tangannya. Di langit ribuan suara menjawab, cat hitam akan kembali. Lalu sunyi, hanya sisa bau darah dan negeri yang gemetar.